Oh, oke, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu Sobat YEC semuanya yang udah daftar dan dengan antusiasme yang sangat tinggi bisa gabung. Niat banget nih gabung dalam sesi webinar dalam event YEC Talk Series. Ini adalah seri kedua dari rangkaian berpuluh-puluh series yang akan kita jalankan sepanjang tahun ini akan rutin dijalankan. Jadi kalau teman-teman nanti minat gitu ada sesuatu materi yang menarik masih bisa untuk gabung lagi gitu. Ini di series kedua masih membahas seputar LPDP. Kalau di minggu lalu series pertama kita membahas seputar tips lolos beasiswa luar negeri, kali ini akan lebih spesifik lagi seputar lolos administrasi dan lolos interviewnya gitu ya dari pemateri kita, narasumber kita yang sudah terbukti lolos dalam LPDP yaitu lolos di Universitas Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Amarudin Hidayat atau bisa dipanggil Ruhi di sini sebagai moderator yang akan memandu Ah, jalannya sesi webinar iya. ini sampai berakhir Ah, nanti ya, lagi foto kemungkinan dong dia. sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan ya teman-teman agar selalu aktif dalam sesi webinar ini. Kenapa? Karena ada hadiah menarik bagi yang aktif sepanjang sesi webinar ini. Hadiahnya apa? Nanti 3 orang beruntung akan dihubungi oleh admin ataupun saya bisa saja nanti ada yang menghubungi untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja kepada pemateri kita. Oke, saya share kembali lagi ya di chat. Silakan bagi yang baru bergabung agar langsung mengisi link presensi agar nanti bisa dikirim untuk recording dari sesi webinar malam hari ini. Oke, sebelumnya saya izin share screen untuk memperkenalkan pemateri kita. Oke. Oke, sayangnya nih, saya baru ngeh tadi pagi. Mohon maaf banget nih sama pemateri kita. Ada sedikit kesalahan nama nih. Mohon maaf banget Kak Yudo. Jadi pemateri kita malam hari ini adalah Kak Prahoro Yudo Purwono. Harusnya ya Kak ya, bener ya? Iya benar. Oke, mohon maaf banget ada mistyping nih dari graphic designer kita. Jadi ada kesalahan seharusnya Prahoro Yudo Purwono di sini jadi Purnomo. Namun panggilannya Kak Yudo atau Mas Yudo gitu ya. Jadi tidak nggak ngaruh lah gitu ya. Oke, mohon maaf banget nih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan di sini Kak Yudo. Mas Yudo adalah seorang awardee LPDP yang ambil di Universitas Indonesia nih, lolos LPDP pada tahun 2022. Saya bacakan dulu untuk sedikit riwayatnya ya. Jadi di sini yang S1-nya Mas Yudo ini ada di S1 Universitas Negeri Surabaya dengan mengambil program studi Jerman Studies sih, pendidikan bahasa Jerman atau apa nih? Nanti kita kulik lebih dalam lagi langsung dengan Mas Yudo. Kemudian juga mengambil prodi manajemen di Universitas Terbuka serta sebelum lolos di LPDP dan sampai saat ini bekerja di yec.co.id atau Eureka Edukasi Cipta sebagai Product Development Lead gitu. Jadi memang sudah cukup berpengalaman nih di bidang pendidikan terutama ya Mas Yudo ya. Kemudian akhirnya lolos dalam program S2 Universitas Indonesia melalui program LPDP pada bidang studi Applied Linguistic. Tentu kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai riwayat dari Mas Yudo ini. Oke, salam kenal ya Mas Yudo ya. Buat teman-teman semuanya. Belum disapa malah tadi lupa. Oke, selamat malam Mas Yudo. Oke, selamat malam Mas Ruhin dan teman-teman semuanya. Selamat datang dan semoga nanti apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, gimana kabarnya Mas Yudo hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Mas Ruhin. Alhamdulillah kalau sehat dan baik berarti sepertinya penuh senyum nih, full senyum berarti sudah sangat ready untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya di sini.
Oke, jadi teman-teman di sini kita konsepnya adalah talk show ya, tapi akan lebih menarik kalau teman-teman ini sambil on cam juga dong. Masa yang on cam cuma saya dan Mas Yudo gitu ya. Nanti kita tidak saling kenal dong. Akan lebih interaktif lagi kalau teman-teman bisa untuk on cam nih, biar memudahkan untuk interaksinya. Kita tahu juga ekspresinya seperti apa gitu. Kalau ada yang bingung kan jadi kebaca nih, kok sepertinya bingung. Mungkin nanti bisa saya konfirmasi lagi apa yang disampaikan oleh Mas Yudo gitu. Biar ketahuan nggak apa-apa sambil beraktivitas oke nggak apa-apa. Oke, jangan lupa juga yang baru bergabung untuk mengisi link presensinya sudah saya share di kolom chat. Oke Mas Yudo, ini tanggal 11 Januari bertemu. Enggak ya, 11 Januari 2024 sudah resmi dari LPDP mengumumkan pembukaan pendaftaran gelombang pertama. Dan kebetulan Mas Yudo ini bukan kebetulan lagi, emang sudah awardee LPDP yang lolos pada tahun 2022 ya Mas Yudo ya. Iya, betul, Mas. Oke, lolos pada tahun 2022. Kalau boleh tahu dulu itu percobaan keberapa nih Mas Yudo? Waduh, kalau percobaan keberapa, puji syukurnya kemarin one shot, Mas Ruhi. Oke, tadi yang bercita-cita one shoot, ini ada contoh langsungnya nih dari Mas Yudo agar teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya Mas Yudo. Sekali coba langsung lolos gitu ya tanpa berkali-kali mencoba. Tentu ada banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan dibagikan oleh Mas Yudo malam ini. Oke, jadi boleh diceritakan nih Mas Yudo, kan Mas Yudo one shoot gitu ya, berarti sekali coba langsung berhasil. Tentu persiapannya cukup matang pastinya. Apa saja sih persiapan yang dilakukan Mas Yudo sebelum benar-benar yakin untuk apply nih dalam program LPDP? Oke, wah kalau bicara masalah persiapan, ini kemarin waktu sebelum daftar ya, di tahun 2022 itu memang cukup panjang sekali sebenarnya kalau misalkan mau ditarik gitu ya, karena memang apa namanya, yang paling challenging mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman yang backgroundnya bukan dari apa namanya, bukan dari anak bahasa gitu ya, bukan dari anak bahasa Inggris khususnya gitu. Jadi eh, sebetulnya sudah kenal dan sudah tahu LPDP itu sejak tahun 2016 pada waktu itu. Jadi sambari kemudian berkuliah, itu sambil sudah persiapan nih. Jadi sering banget ikut TOEFL prediction, terus kemudian juga ikut kursus-kursus bahasa Inggris seperti itu. Itu panjang sekali kalau bicara masalah persiapan gitu ya. Nah, eh, mungkin untuk persiapan sertifikasi bahasa asingnya sendiri yang memang cukup panjang gitu ya, bisa 3 sampai 4 tahun pada waktu itu karena mengejar target ya untuk minimal 500 seperti itu. Nah, tapi kalau untuk persiapan yang lainnya seperti dokumen-dokumen, persyaratan-persyaratan yang mungkin apa namanya, biodata diri, ada kan terus essay dan lain sebagainya, itu kurang lebih 2 atau 3 bulan aja sih gitu. Jadi memang apa namanya sudah ready gitu ya, ready to fight gitu ketika LPDP pada waktu itu tahap 1 2022 dibuka. Jadi apa namanya, dari saya sendiri saya sudah siap esainya, saya sudah siap dokumen-dokumennya gitu ya. Jadi tinggal diisikan saja gitu ya ke apa namanya, ke laman LPDP pada waktu itu gitu. Oke, berarti emang persiapannya panjang banget ya, karena memang untuk lolos beasiswa tentu tidak bisa yang ya udah asal coba gitu ya, Mas ya. Oke, tadi sempat disinggung udah mengikuti kayak persiapan TOEFL prediction dan lain-lain itu sejak lama. Kalau boleh tahu Mas Yudo itu emang pengen untuk lolos LPDP atau beasiswa itu sejak kapan? Apakah awal kuliah atau pas mungkin sejak SMA atau SMP mungkin malah udah bercita-cita itu sejak kapan Mas Yudo? Waduh, kalau pengen itu sejak SMA sih Mas gitu. Udah sejak lama Oke. banget gitu ya. Jadi memang apa, ini mungkin juga salah satu apa ya namanya, salah satu cerita panjang juga di mana pada waktu SMA itu memang
ya apa namanya ngelihat kakak-kakak tingkat, kakak-kakak kelas itu kok apa namanya mereka bisa kuliah ke apa namanya kuliah master, kuliah doktoral ke baik ke luar negeri maupun dalam negeri gitu kan. Jadi apa namanya cukup memotivasi ya pada waktu itu, cukup terinspirasi wah kayaknya aku juga pengen nih kayak gitu. Nah, that's why sejak SMA itu mulai kepo-kepo LPDP juga sih. Oke, berarti emang sudah SMA. Kalau udah dari SMA artinya sudah tahu kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Termasuk tadi sempat disinggung backgroundnya bukan anak bahasa, terutama bahasa Inggris gitu ya. Karena memang untuk lolos PDP tadi sudah ada sedikit mini survei gitu ya di grup teman-teman. Dan mayoritas memang belum memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi, sebagai informasi ya buat teman-teman yang mau daftar Ya, LPDP ini yang wajib Kak Lutfi. menyertakan sertifikasi Ini. bahasa Inggris. Betul begitu ya Mas Yudo ya? Iya, betul, Mas. Untuk syarat skornya sendiri berapa sih kalau untuk TOEFL nih Mas atau IELTS gitu? Oke, jadi untuk LPDP sendiri mungkin teman-teman yang memang berminat untuk mendaftar ya pada tahap 1 tahun 2024 ini bisa mengunduh dulu ya handbooknya gitu karena eh, biasanya teman-teman LPDP itu memang setiap tahunnya itu bisa jadi ada perubahan kebijakan gitu ya mulai mungkin dari handbooknya atau apa namanya dari template-template surat-surat yang harus teman-teman persiapkan gitu ya. Nah, kalau untuk skor sendiri ya, untuk skor sertifikasi bahasa asing gitu, itu juga bergantung dari jenis beasiswa LPDP yang teman-teman lamar gitu ya. Seperti yang kita tahu secara umum ya, secara garis besar itu ada targeted PNS, TNI Polri, terus targeted kewirausahaan, terus ada lagi afirmasi, di mana afirmasi masih terpecah lagi ya ada Prasejahtera, ada Putra Putri Papua dan lain sebagainya. Terus kemudian ada jalur reguler juga. Nah, jalur reguler itu sendiri kalau teman-teman baca handbooknya gitu ya, itu apa namanya terpecah lagi menjadi beberapa gitu ya. Nah, tapi kalau berdasarkan apa namanya handbook terkini gitu ya, teman-teman untuk jalur apa namanya reguler dan targeted baik itu PNS ataupun kewirausahaan itu di angka 500 untuk TOEFL ITP-nya gitu ya. Sedangkan untuk apa namanya untuk afirmasi gitu ya. Itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ini di angka 450 ya kalau tidak salah 400 sampai 450. Ya, jadi untuk tujuan dalam negeri kalau tidak salah 400, tujuan luar negerinya 450. Sedangkan untuk yang apa namanya targeted dan reguler itu di angka 500 untuk dalam negeri dan 550. Nah, nanti silakan di cross check ya teman-teman di guideline-nya, di handbook-nya. Jangan bosan-bosan untuk baca itu karena semuanya sudah ada di situ, sudah disampaikan bahkan even apa namanya contoh sertifikat yang diterima itu fisiknya seperti apa itu semuanya sudah ada di situ semua teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ikut tes ya, ikut tes entah itu TOEFL ITP atau IELTS atau IBT dan lain sebagainya, terus kemudian teman-teman ini apa namanya bentuk sertifikatnya berbeda dengan apa yang ada di handbook LPDP itu bisa jadi apa namanya kemungkinan ya pasti teman-teman harusnya bisa curiga gitu ya apakah tes ini benar atau tidak gitu. Nah kurang lebih itu sih Mas Ruhin ya dan teman-teman untuk apa namanya untuk persyaratan bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Yudo. Jadi begitu ya teman-teman, untuk skor bahasa Inggrisnya untuk TOEFL atau IELTS memang cukup tinggi ya karena ini beasiswa masa skornya rendah gitu ya ke istilah gamanya gitu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan bagi yang merasa bahasa Inggrisnya masih biasa aja bisa terus berlatih, bisa ikut kursus-kursus atau berlatih terus ya dengan soal-soal melalui buku dan sebagainya. Dan seperti
seperti yang sudah disampaikan Mas Yudo tadi, sertifikatnya juga harus yang benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan dari LPDP. Tidak boleh menggunakan sertifikat TOEFL prediction atau biasanya sertifikat dari kampus itu kan ada ya, dari kampus mengadakan TOEFL, dan itu kebanyakan itu adalah standar setara prediksi. Itu tidak bisa digunakan LPDP. Buat yang bingung mau tes di mana, tenang aja, YEC ada produknya, nanti dapat diskon khusus untuk peserta di webinar ini Mantap bagi yang sekali. belum memiliki sertifikat TOEFL. Oke, tadi sudah membahas karena memang di dalam pertanyaan itu cukup banyak banget yang mempertanyakan bagaimana persiapan TOEFL-nya, kemudian yang paling banyak ditanyakan adalah essay, kemudian terkait dengan dokumen-dokumen persyaratannya. Kira-kira dokumen apa saja sih yang wajib dipersiapkan dari awal, Mas Yudo, yang istilahnya paling gampang untuk disiapin itu apa aja, dan yang cukup ribet harus dipersiapkan dengan matang itu apa saja gitu. Mungkin biar teman-teman yang masih ngambang belum ada gambaran biar langsung jelas di sini. Oke, untuk dokumen-dokumennya gitu ya teman-teman, ini apa namanya balik lagi gitu ya berdasarkan pengalaman saya gitu, dan mungkin jika nanti 2024 ada tambahan gitu ya, silakan untuk dicek langsung di guideline-nya yang paling terbaru gitu ya teman-teman. Nah, tapi secara umum biasanya yang apa namanya yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun gitu ya, karena saya juga membimbing ya beberapa teman-teman yang kebetulan apa namanya jadi menti saya gitu ya untuk LPDP 2023 kemarin gitu ya. Yang tidak berubah adalah satu, berkas-berkas personal teman-teman ya, KTP, KK, terus kemudian apa ijazah atau SKL ya, atau mungkin transkrip nilai juga gitu. Nah, itu yang tidak berubah gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah sertifikasi bahasa asing ya. Itu juga selalu ada, tidak mungkin tidak Ya. ada gitu ya. Gitu. Terus selain dari sertifikasi bahasa asing, itu ada juga surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa dari tokoh masyarakat, teman-teman, atau dari akademisi gitu ya. Nah, kemarin yang memang agak lama itu adalah meminta surat rekomendasi gitu. Karena surat rekomendasi ini hanya boleh apa namanya eh, syarat dan ketentuannya adalah surat rekomendasi ini maksimal berumur 1 tahun pada saat disubmit ke form apa atau ke akun LPDP gitu. Jadi misalkan LPDP sekarang buka 11 Januari sampai nanti apa namanya pendaftarannya di Februari ya kalau nggak salah ya tuh. Nah, sampai di Februari berarti maksimal adalah surat rekomendasi itu didapatkan teman-teman adalah pada Januari dan atau Februari pada 2023 gitu. Jadi kalau misalkan surat rekomendasi itu berusia lebih dari 1 tahun gitu, maka itu apa namanya secara administratif pasti gugur gitu ya. Jadi teman-teman bisa meminta surat rekomendasi terbaru gitu. Oke, terus ini juga ada apa namanya ada format tersendiri ya teman-teman surat rekomendasinya. Jadi bukan teman-teman bikin sendiri terus kemudian disubmit, tidak, ada formnya, ada template-nya, dan pastikan ya orang yang teman-teman minta rekomendasi itu apa namanya menggunakan form atau template ini begitu. Karena kemarin banyak sekali apa namanya yang gagal administratif juga hanya karena surat rekomendasinya tidak sesuai gitu ya template-nya gitu. Jadi silakan untuk dibuka handbooknya kembali. Nah, terus kemudian setelah dari surat rekomendasi, setelah dari sertifikat bahasa asing sama berkas-berkas personal tadi, ada juga apa namanya surat pernyataan dari LPDP gitu ya. Biasanya kalau dari surat pernyataan LPDP ini elektronik ya, jadi teman-teman tinggal tanda tangan digital saja gitu ya. Nah, mungkin ada pembaharuan di tahun 2024, silakan nanti bisa dicek di akun LPDP masing-masing ya. Terus kemudian
Selain itu, apa namanya yang cukup menguras otak adalah esai gitu ya. Jadi esai ini memang dari LPDP itu untuk jenjang magister ya. Itu kan hanya ngasih ini ya, hanya ngasih apa namanya tema ya kan, komitmen kembali ke Indonesia, terus rencana pasca studi dan kontribusi di Indonesia nantinya. Nah ini apa namanya yang cukup panjang gitu ya, karena apa namanya kita harus benar-benar mikir nih kita kira-kira mau ngapain dan kita nulis apa di sini gitu ya. Karena batasnya pun hanya 1.500 sampai 2.000 kata gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ini kayaknya dikit banget, tapi sebenarnya itu adalah bagaimana caranya teman-teman bisa apa ya, menyampaikan ide, gagasan teman-teman, rencana teman-teman gitu ya. Kenapa kok sampai harus S2 ataupun S3 ke dalam 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, ini adalah salah satu challenge yang kemarin juga sempat saya alami dan bolak-balik revisi juga karena saya punya waktu itu saya juga berkonsultasi ya dengan beberapa ahli dan beberapa awardee juga itu sehingga mendapatkan banyak masukan gitu ya dari esai seperti itu. Nah, kurang lebih itu sih. Mungkin nanti kalau ada tambahan, misalkan kalau yang beasiswa afirmasi biasanya ada tambahan harus ada surat ini, apa namanya surat pernyataan bahwa anggota keluarga pertama yang mengejar pendidikan magister misalkan, terus yang PNS, TNI Polri itu ada surat apa namanya izin ya kalau tidak salah ya dari SDM, Biro SDM tempat dia bekerja bahwasannya dia diperbolehkan untuk atau izin untuk mendaftar LPDP gitu ya. Ada juga yang targeted kewirausahaan apa namanya harus menyiapkan bisnis proposal ya kan, terus ada apa namanya BMC-nya juga gitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus teman-teman lihat lagi ya nanti di panduannya. Kurang lebih untuk seleksi administrasi dokumen-dokumennya seperti itu, Mas Ruhi. Oke, itu ya teman-teman seputar seleksi administrasinya. Jadi memang ada beberapa persyaratan administrasi yang sebenarnya udah sangat common banget ya, seperti penggunaan KTP, KK, kemudian lain-lainnya. Namun yang seperti yang sudah dijelaskan Mas Yudo tadi dan yang sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman di Google Form kemarin pendaftarannya yaitu seputar essay ya, dan itu memang sangat challenging. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalau teman-teman ada yang masih mau ditanyakan bisa juga diisikan secara langsung boleh atau bisa ditulis juga di kolom chat. Dan tadi salah satu poin utamanya adalah terkait dengan surat rekomendasi ya. Silakan untuk surat rekomendasi itu mengikuti format atau template yang sudah dipersiapkan oleh pihak LPDP dan jangka waktunya adalah 1 tahun ya, jangan sampai teman-teman gugur hanya karena hal-hal yang sebenarnya sangat basic dan bisa diupayakan lebih mudah gitu, namun ternyata diabaikan gitu. Jadi silakan pastikan kalau teman-teman sudah memiliki surat rekomendasi tersebut itu masih dalam masanya ya gitu, jangan lewat dari 1 tahun. Ini 11 Januari suratnya udah dibikin 2022 lalu kan, ya udah nggak bisa digunakan untuk tahun ini gitu. Oke, saya mau bertanya deh Mas Yudo, untuk surat rekomendasi ini kan biasanya ada yang mungkin udah bekerja, ada yang baru lulus kuliah, itu biasanya bisa didapatkan dari mana aja sih untuk surat rekomendasinya? Kita bisa minta ke siapa nih? Oke, nah untuk yang pertama kan surat rekomendasi itu bisa minta kepada dua orang ya. Maksudnya sesuai yang tadi sudah disampaikan LPDP dalam bukletnya dari tokoh masyarakat atau dari akademisi gitu ya. Nah kalau dari tokoh masyarakat ini tuh tidak ada batasan teman-teman. Misalkan contoh teman-teman ini bekerja gitu, maka tokoh masyarakat ya bisa aja atasan teman-teman gitu ya, atasan teman-teman di tempat kerja yang mengenal teman-teman secara langsung begitu. Nah, atau mungkin teman-teman apa namanya aktif misalkan di Karang Taruna atau mungkin di apa organisasi-organisasi teman-teman yang ada di desa gitu ya. Itu juga bisa misalkan minta ke pimpinan apa namanya organisasinya dan sebagainya gitu ya. Itu untuk tokoh masyarakat. Jadi sebenarnya adalah
apa namanya yang mengenal teman-teman semuanya gitu ya. Atau yang kedua, selain dari tokoh masyarakat, mungkin karena saya tidak pernah apa namanya saya tidak pernah berorganisasi nih gitu, gimana caranya gitu. Berarti surat rekomendasi yang kedua adalah ya mending teman-teman minta dari akademisi saja gitu ya. Kan milih ya ini ceritanya. Mau dari tokoh masyarakat atau akademisi. Kalau misalkan dari tokoh masyarakat teman-teman tidak punya channelnya gitu ya, ya udah dari akademisi saja gitu. Siapa yang bisa dimintai gitu ya. Nah, kalau mungkin dulu-dulu banyak banget yang bilang oh harus apa namanya akademisi di kampus, harus dosen yang bergelar profesor atau harus minimal pendidikannya S3 gitu ya. Kalau di LPDP sayangnya tidak seperti itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa minta kepada dosen pembimbing skripsi dulu mungkin atau dosen pembimbing akademiknya teman-teman dulu ketika S1 ataupun mungkin apa namanya dosen lain yang memang secara personal mengenal teman-teman, mengetahui track record teman-teman ketika teman-teman berkuliah S1 dulu, dan lain-lain gitu ya. Jadi pastikan bahwasannya seorang apa namanya tenaga pendidik atau dosen ini memahami dan kenal teman-teman secara personal. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya ngajar teman-teman sekali dua kali di beberapa matkul terus kemudian sudah tidak mengajar lagi gitu ya. Itu nanti takutnya kan rekomendasi yang dia berikan gitu ya, itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya teman-teman ketika itu gitu. Itu sih Mas Rubin ya dan teman-teman untuk surat rekomendasinya. Oke, thank you Mas Yudo. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ternyata surat rekomendasi tidak harus dari dosennya gitu ya. Karena bagi yang fresh grade, saya dulu juga berpikiran gitu. Oh, kalau saya mau minta surat rekomendasi berarti harus ke dosen saya. Ternyata kalau kita udah bekerja bisa dari atasannya. Kalau kita aktif di organisasi desa atau kelurahan gitu juga bisa minta ke yang aktif di situ atau tokoh masyarakat di situ gitu ya. Oke, ada yang raise hand nih. Kak Febriani Putri, silakan. Ada pertanyaan apa nih? Ada tiga Kak pertanyaannya. Yang Satu dulu pertama, aja, Kak. Satu dulu. oke, karena lagi bahas surat rekomendasi, jadi menyambung hal yang itu, berapa batasan pemberi rekomendasi dalam surat rekomendasi? Kan tadi dibilang bahwa surat rekomendasi itu yang paling mengenal kita. Misal saat kuliah kita ikut kegiatan pengabdian masyarakat dengan dosen A. Terus di akhir-akhir kuliah kita ikut itu apa namanya proyek menulis buku dengan dosen B. Jadi berapa gitu batasan yang harus diperhatikan untuk surat rekomendasi? Itu yang pertama. Pertama dulu deh Kak, nanti deh yang lanjutannya. Terima Oke, kasih. silakan Mas Yudo. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kalau dulu ya, kalau pas waktu zaman saya 2022 yang bisa disubmit itu hanya satu teman-teman surat rekomendasinya gitu ya. Karena yang bisa disubmit hanya satu, waktu itu saya minta dua ya, saya minta dua. Jadi saya lebih apa namanya condong kepada saya minta dari dosen penasehat akademik atau dosen pembimbing akademik gitu ya teman-teman. Jadi saya minta dua waktu itu, satu dari dosen penasihat akademik dan satu dari dosen pembimbing skripsi waktu itu. Tapi saya lebih apa namanya pengen apa itu lebih karena setelah saya lihat rekomendasinya ternyata kayaknya lebih oke lebih oke dari dosen penasihat akademik dosen PA saya waktu itu. Jadi yaudah itu aja yang saya pakai gitu. Jadi sebenarnya kalau ada batasan atau tidak dari LPDP itu di akun kalian coba dicek gitu ya kalau kalian sudah bikin akun LPDP bisa submit berapa? Karena setahu saya sampai 2023 kemarin itu hanya bisa submit satu, teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman tidak bisa memilih, berarti ya jadiin satu aja semuanya dalam bentuk PDF, teman-teman upload dalam satu file gitu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan mau satu orang, mau dua orang, mau tiga orang gitu ya. Yang penting yang diminta LPDP hanya satu file PDF saja. Ya sudah, tinggal submit. Kalau misalkan teman-teman minta dua dan ternyata teman-teman tidak bisa memilih, jadiin satu aja filenya itu terus diupload selesai deh gitu.
Oke, gitu ya jawabannya Kak Febriani ya. Silahkan dipilih aja. Kalau ada beberapa langsung dijadikan dalam satu file aja. Oke, saya mau buat rule deh teman-teman. Ini bagi yang mau nanya, kalau biasakan agar on cam gitu ya. Jadi kita tahu siapa yang bertanya gitu. Enggak ini siapa yang nanya tahu namanya doang tapi tidak tahu bagaimana wajahnya gitu. Biar kenal dan akrab seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi juga buat teman-teman yang belum mengisi link presensi agar segera ngisi link presensi biar nanti bisa dikirim untuk recordingnya sehingga bisa dipelajari lagi apa saja tips-tips dari Mas Yudo dalam sesi sharing kita kali ini. Oke, kalau begitu ini ada yang mau bertanya lagi? Sebenarnya ada banyak banget pertanyaan di kolom chat nih. Oke, tadi saya pilah dulu deh. Sebentar. Oke, tadi saya dari CV-nya Mas Yudo kan dulu ada pendidikan Jerman ya. Bahasa Jerman atau apa itu Mas Yudo dulu? Itu sastra Jerman, Mas Oh, Ruhi. sastra Jerman, Ya. mohon banget. Sastra Jerman, kemudian S1 di manajemen di Universitas Terbuka, dan untuk di S2-nya ini adalah Applied Linguistics. Ini ada yang bertanya nih Mas Judo. Apakah LPDP menerima perbedaan jurusan, contoh S1 pendidikan ke S2-nya di psikologi? Apakah bisa Mas Judo seperti itu? Oke, jawabannya sangat bisa, teman-teman ya. Tapi kembali lagi, urgensi dari teman-teman lintas jurusan itu apa? Gitu ya. Jadi banyak banget nih teman-teman saya ya, teman-teman apa namanya? Baik di S1-nya sastra Jerman, ada juga yang teman-teman saya S1 di manajemen waktu itu, mereka ketika S2 putar haluan, ya, ada yang ngambil MBA padahal dia S1-nya sastra Jerman, ada juga yang justru malah ambil kebijakan publik padahal dia S1-nya manajemen gitu ya. Nah, itu apa namanya, tetap mereka bisa lolos kok, mereka bisa diterima gitu ya, jadi award di LPDP dengan catatan alasannya jelas, urgensinya jelas ya. Jadi selama alasan atau urgensi teman-teman menempuh pendidikan baik itu S2 gitu ya, nggak linear dengan S1-nya itu bisa banget. Tapi please cari alasan yang logis. Kenapa? Kenapa kok saya harus mengejar S2 dengan jurusan yang berbeda dengan S1? Misalkan contoh karena ya apa namanya, ketika S1 kemarin saya ambil ini ternyata saya mendapatkan pekerjaan itu apa namanya di bidang ini. Bidangnya kaitannya sama misalkan manajemen bisnis gitu ya. Setelah berkecimpung lama di dunia manajemen bisnis, ternyata saya punya permasalahan ini nih. Nah, permasalahan ini gitu ya, ternyata bisa saya selesaikan. Salah satunya adalah dengan saya harus S2 gitu. Nah, inilah yang apa tipe-tipe alasan yang logis yang bisa berterima, ya kan? Karena kan ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Itu adalah sebuah bentuk legitimasi ya teman-teman. Itu. Jadi tidak mungkin akan diragukan orang. Oh iya benar, kamu sudah kerja di bidang ini tuh selama 4 tahun gitu. Pastinya kamu sudah tahu gitu ya. Permasalahan apa saja di bidang ini yang muncul sehingga akhirnya oh oke, saya harus menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Tapi saya butuh ilmu lebih dalam nih terkait dengan bidang ini gitu. Kebetulan mungkin bidang manajemen gitu. That's why akhirnya oke, saya harus S2 di bidang manajemen, fokusnya konsentrasi ini karena dengan ini saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu, urgensinya jelas. Gitu. Oke, seperti ya teman-teman. Jadi kalau mau lintas jurusan tidak linear dengan jurusan S1-nya harus jelas nih urgensinya seperti apa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yudho tadi, pastikan alasannya sudah benar-benar matang dan ketika mungkin di interview seperti itu harus jawabannya matang banget ya, jangan sampai masih ragu-ragu gitu. Oke, dalam LPDP kan ada beberapa tahapan seleksi ya Mas Yudho, dari mulai tahapan yang pertama adalah administrasi, kemudian tes bakat skolastik, ada interview juga. Nah, eh,
kalau tidak salah ya, kalau kita punya LOE, itu kita bisa skip satu seleksi gitu ya. Kita langsung lolos ke seleksi berikutnya. Kebetulan ini ada yang bertanya, sebaiknya kita mendapatkan LOE terlebih dahulu atau mendaftar beasiswa LPDP terlebih dahulu? Boleh diminta insight-nya, Kak, karena yang lebih baik itu didulukan yang mana terlebih dahulu gitu. Oke, teman-teman. Jadi kan memang LPDP membuka kesempatan baik bagi yang sudah punya LOE maupun yang belum punya LOE ya. Mungkin tadi sempat juga ada yang tanya LOE itu apa sih? LOE itu adalah surat bahwa teman-teman ini dinyatakan diterima di perguruan tinggi ya, yang dituju tentu saja gitu. Nah, eh, lebih bagus punya LOE atau lebih bagus tidak punya LOE gitu ya. Ini kembali lagi ke tujuan dan juga rencana teman-teman semuanya gitu ya. Pada waktu itu tahun 2022 ketika saya for the first time apply beasiswa LPDP itu apa namanya saya tanpa LOE. Kenapa saya tanpa LOE? Karena proses masuk apa seleksi masuk ke perguruan tinggi khususnya di UI ya pada waktu itu tuh timelinenya itu berbarengan dengan LPDP gitu ya. Jadi ketika pendaftaran LPDP berlangsung, saya tidak mungkin apa itu melampirkan LOE karena proses seleksinya aja masih apa namanya masih berjalan gitu di UI gitu. Sehingga pada akhirnya ya sudah gitu mendaftar di jalur yang non LOE saja seperti itu. Nah, tetapi apa namanya bagi teman-teman yang memang kalau misalkan contoh saya tidak ingin untuk melakukan tunda studi Kak, saya tidak ingin untuk memulai perkuliahan itu lebih lama lagi. Saya pengennya segera kuliah gitu. Nah, dengan apa namanya kalau teman-teman pengen segera kuliah gitu ya akan lebih baik kalau ya udah dapat apa LOE dulu gitu ya karena dengan ketika teman-teman melampirkan LOE maka ketika nanti apa namanya teman-teman dinyatakan lolos beasiswa LPDP, teman-teman bisa langsung apa namanya memulai perkuliahan. Karena kan LPDP nanti akan meminta LOE tersebut ya untuk nanti apa namanya proses administrasi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya tidak apa itu aku sih santai aja sih Kak, nggak terlalu terburu-buru gitu ya karena apa yang penting nanti aku bisa apa kuliah S2 aja gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Berarti nanti teman-teman bisa masuk ke jalur yang non LOE seperti itu. Nah, tapi ini juga sebagai salah satu bentuk gambling ya. Mungkin banyak banget kemarin juga ditanyakan oleh teman-teman menti saya waktu itu kan apa namanya. Nah, nanti kalau misalkan saya sudah dapat apa namanya saya sudah dapat LOE tapi tidak lolos beasiswanya bagaimana? Ya sudah, berarti memang apa namanya ini menjadi salah satu kelemahan gitu ya. Karena jika memang teman-teman sudah punya LOE tapi ternyata LPDP-nya tidak lolos kan otomatis siapa yang mau membiayai? Otomatis teman-teman harus tunda studi juga pada akhirnya. Untuk oke deh saya akan ngejar LPDP batch selanjutnya sambil saya masukkan LOE saya seperti itu. Itu banyak banget kasusnya. Nah, silakan disesuaikan dengan tujuan dan rencana teman-teman semuanya. Seperti itu. Apakah teman-teman merasa teman-teman ini pengen segera kuliah atau ya udah antar-antaran aja nggak apa-apa masih bisa nunggu kok. Nah, jadi LOE dan non LOE ini sebenarnya adalah jalur percepatan aja sih. Kalau punya LOE tadi kan bisa skip ya tes bakat skolastiknya. Kalau non LOE kan harus ikut tes bakat skolastik. Gitu teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman terkait dengan LOE. Jadi itu preferensi ya, silakan bisa fokusnya mau gimana atau mau lolos beasiswanya dulu atau mau segera kuliah sehingga udah punya LOE terlebih dahulu itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yudo itu tergantung teman-teman nantinya mau seperti apa. Kalau mau cepat-cepat kuliah ya bisa ambil daftar dulu di kampusnya dengan mendapatkan LOE. Nah, tadi ada yang bertanya terkait LOE lagi. Pendaftaran LOE kampus itu apa sama dengan pendaftaran mahasiswa reguler? Itu bisa dijelaskan nggak, Mas Yudo? Oke, ini kaitannya sama kampus masing-masing ya, teman-teman. Jadi tidak tidak secara spesifik apa namanya
semuanya sama gitu ya. Pasti kampus A akan sama dengan kampus B itu tidak gitu ya. Nah, kalau di UI sendiri khususnya yang saya alami gitu ya, tapi mayoritas ini terjadi di universitas yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau untuk LOE itu sendiri kan misalkan kalau di universitas di Indonesia itu ada yang namanya jalur masuk ya. Jalur masuk untuk perkuliahan pasca sarjana begitu. Kalau di UI ada namanya SIMAK UI pasca sarjana. Itu berbeda ya dengan jalur reguler S1 ya. Jadi ini ada namanya khusus SIMAK UI pasca sarjana. Pasca sarjana. Jadi secara umum gitu ya teman-teman, untuk masuk perkuliahan di kampus dalam negeri itu adalah masuk ke ujian mandiri dalam kampus tersebut. Jadi kalau di UI ada namanya SIMAK UI Pasca Sarjana, kalau di UGM ada namanya PAPS UGM ya. Terus di mungkin di apa lagi di UNY atau di UM atau mungkin di universitas lain ada jalur masuk ujian mandirinya gitu ya teman-teman. Nah, itu gitu. Jadi beda ya sama jalur reguler biasa begitu. Untuk S1 gitu. Karena S2 biasanya ada sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai salah daftar apa namanya jalur pasca sarjana sama yang non pasca sarjana itu berbeda. Begitu. Nah, kalau di luar negeri biasanya kita cukup daftar aja, terus kemudian kita kirim berkas-berkasnya, diseleksi oleh profesor ataupun mungkin bagian yang menangani apa namanya enrollment di kampus luar negeri. Habis itu kita bisa dapat apa namanya dapat suratnya gitu ya, apakah kita diterima atau tidak. Begitu kurang lebih ya teman-teman. Jadi bergantung ke universitas masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih terkait LOE karena masih nyambung ya Mas Yudo terkait dengan pembahasannya. Apakah setelah lulus LPDP, jadi ini lolos LPDP dulu ya, untuk mendapatkan LOE dari satu universitas, biaya akan ditanggung pihak LPDP seperti tes akademik dan lain-lain? Gimana tuh Mas Yudo? Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan karena kaitannya sama biaya ya. Oke, untuk yang apa namanya untuk biaya yang hanya akan ini nanti kalau teman-teman misalkan lolos LPDP, teman-teman akan dapat ya namanya akun e-beasiswa. Itu adalah akun di mana apa namanya seluruh awardee itu memantau dan mereka tahu gitu ya, mereka dapat apa aja gitu ya. Tapi secara umum untuk tadi biaya tes masuknya itu akan ditanggung LPDP dengan sistem reimburse. Ya, jadi misalkan nih teman-teman apa namanya sekarang daftar di Univ A gitu ya. Sekarang daftar di Univ A itu teman-teman bayar berapa? Misalkan 2 juta gitu ya. Ya udah nanti silakan dikumpulkan itu ya bukti-bukti bayarnya. Nanti kalau teman-teman lolos LPDP, teman-teman bisa mengajukan reimburse gitu. Tapi ingat teman-teman itu hanya satu kali. Ya, jadi kalau teman-teman ternyata daftar kampusnya sampai 2 kali, 3 kali ya kan, karena satu dua itu gagal, baru yang berhasil yang ketiga ya yang diganti hanya yang ketiga ini aja yang berhasil gitu. Seperti itu. Oke, ini ada Kak Enita Duisda nih, udah raise hand dari tadi, belum dipanggil-panggil ya Kak. Silakan Kak, mau bertanya apa nih? Terima kasih Kak. Selamat sore Kak Yudi Karuhin. Yudo. Salam kenal Kak, nama saya Mita. Saya juga lulusan UNESA seperti Kak Yudo, tapi beda jurusan. Oke, yang saya tanyakan Kak, kan rencana kan saya mau ambil doktoral ya, tapi rencana, tapi saya baru selesai wisuda dari master itu bulan Maret 2024. Saya juga punya IELTS. Tapi kan syaratnya kalau S3 itu nyari supervisor ya, Kak. Tapi saya masih belum nyari supervisor. Hmm. Yang saya tanyakan Mas Yudo, kalau misalnya ikut LPDP, apply LPDP yang gelombang kedua itu, apakah terlalu mepet atau lebih baik saya ikut tahun depan aja ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Emita. Oke, jadi fokusnya adalah karena supervisor ya untuk S3 ya. Oke, jadi kalau dari apa namanya dari pengalaman teman-teman saya juga gitu ya, apa Kak Emita, untuk mencari supervisor itu
eh, dia kebetulan di ini ya di Uni Melbourne ya. Gitu. Itu dia butuh sekitar waktu 6 bulan Kak Emita gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya ya, eh, kalau misalkan ada cukup waktu sekitar 5 sampai 6 bulan gitu ya, mungkin Kak Emita bisa ngejar untuk LPDP tahap 2 tahun ini gitu ya. Tetapi memang jika dirasa oleh Kak Emita, oh kayaknya saya masih perlu banyak waktu deh, karena kan biasanya untuk nyari supervisor juga Kak Emita ini harus nyiapin rencana penelitian juga ya kan. Nah, apa mungkin bisa di tahun depan gitu ya Kak Emita ya. Nah, tapi apa namanya masalahnya adalah apakah nanti kan mungkin baru lulus Maret nanti ya berarti Ya Kak, untuk betul, Maret tanggal 9 besok. oke. Kayaknya kalau saya lebih prefer untuk di tahun depan sih Kak, karena Oke, siap. nyari supervisor juga lumayan sulit juga ya. Iya, betul Kak. Oke, thank you ya Kak. Oke, thank you Kak Emita. Oke, yang berikutnya ini yang dari tadi udah raisen juga ada Kak Samsudin. Silakan Kak Samsudin untuk bertanya. Terima kasih Kak, kedengaran. Iya, terdengar Kak. Eh, Kebetulan eh, saya ingin bertanya seperti ini Kak. Tadi Kak Yudo menyampaikan bahwa persiapannya sangat panjang nih, terutama untuk eh, tes bahasa asingnya dibanding mungkin dengan persiapan. Putus-putus Kak Samsudin, mohon maaf. Wah, hilang. Oke, hilang koneksi sepertinya. Tapi sepertinya kalau menyimak pertanyaannya itu seputar persiapan bahasa Inggrisnya ya tadi. Namun mungkin kita konfirmasi lebih lanjut nanti ya. Iya Kak, Oh, oke. Oke, ya, persiapan bahasa Inggrisnya maaf ini Kak. jadi Ya. iya. Jadi yang ingin saya tanyakan Kak, karena saya sekarang sudah bekerja, Alhamdulillah, bagaimana sih mempersiapkan persiapan untuk TOEFL ini sehingga belajarnya itu bisa konsisten. Nah, bayangkan saja nih, saya bekerja Kak dari jam berapa? 8 jam. Saya sudah merencanakan, saya sudah planningnya ingin belajar di malam hari, tetapi ya namanya manusia capek ya. Jadi tertunda lagi, tertunda lagi. Saya pernah mau daftar LPDP tahun 2003 tahap 2, tapi skor TOEFL saya belum mencapai skor yang dipersyaratkan. Tahun ini pun masih terkendala waktu sih sebenarnya itu bisa diatasi, cuma kembali lagi eh, sangat sangat tricky ketika mau membagi waktu dengan intensitas bekerja, apalagi eh, di tempat bekerja Kak itu akhir tahun awal tahun itu cukup cukup menguras waktu. Jadi bagaimana sih mensiasati, bagaimana belajar konsisten. Mungkin tidak seperti Kak Yuda ya yang bisa bertahun-tahun, tetapi dengan waktu yang mepet ini, kalau misal tidak bisa di tahap satu, insya Allah di tahap dua. Sehingga itu tadi karena cuma satu Kak, ini saya belum berkas saya kemarin saya tidak jadi daftar memang karena di bagian sertifikat itu saya belum mencapai skor. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Syamsuddin. Wah, apa namanya, to be honest, ini juga sebenarnya adalah permasalahan saya ya, permasalahan saya juga gitu ya, karena mungkin kalau saya cerita dikit sebelum saya jawab pertanyaannya Kak Samsudin, jadi kalau saya bilang kemarin itu ya, yang saya apa namanya bertahun-tahun itu sebenarnya pun apa namanya niat dan minatnya itu naik turun ya Kak ya. Jadi tidak serta-merta apa namanya saya kurang lebih 3-4 tahun belajar bahasa Inggris tuh apa namanya konsisten gitu ya. Apa namanya tetap fluktuatif gitu ya Kak ya. Jadi apa itu naik turun gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di apa namanya di pure oke sejak awal bang apa itu namanya waktu yang mungkin dari 3-4 tahun itu paling yang apa benar-benar konsisten benar-benar niat cuma 1 tahunan
gitu Kak Syamsuddin gitu ya. Jadi ini semoga memberikan insight ya buat Kak Syamsuddin. Nah, terus kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya untuk mencapai itu bagaimana sedangkan kondisi bekerja gitu ya. Eh ini harus ditanyakan dulu kepada diri sendiri. Yang pertama adalah apa namanya sejauh mana gap antara skor yang sekarang saya punya dengan skor yang dipersyaratkan oleh LPDP. Seperti itu. Pada waktu itu kalau dari pengalaman saya gitu ya, apa namanya, saya itu gap skornya itu tipis ya, hanya sekitar 25 ya, seperti itu. Jadi saya kurang lebih dapat nilai 475 dari terakhir kali saya apa namanya tes TOEFL gitu ya. Nah, 25 ini gitu ya, kalau berdasarkan yang di apa namanya disampaikan oleh teman-teman dari jurusan bahasa Inggris, terus dari pengajar TOEFL juga gitu ya. Ini kalau misalkan kamu mau drilling sendiri, mandiri itu bisa banget gitu. Dan saya membuktikan gitu ya, saya cukup drilling 1 bulan, habis itu daftar TOEFL pada waktu itu lolos gitu ya. Lebih bahkan sangat jauh dari 500 gitu ya. Nah, apa namanya, jadi harus tahu dulu nih gapnya seberapa banyak. Jika memang gapnya itu masih lebih dari 50-an gitu ya, eh, saya sarankan banget karena Kak Syamsuddin bukan tipikal orang yang sepertinya itu suka belajar otodidak gitu. Jadi lebih baik untuk mengikuti kursus gitu Kak Syamsuddin. Kenapa? Karena saya juga merasa terbantu juga nih untuk meningkatkan skor sebelum saya drilling mandiri gitu ya. Saya sudah dapat basic TOEFL banyak banget. Saya sudah dapat apa namanya materi banyak banget, tinggal drilling aja gitu. Nah, jadi kan apa namanya kalau dari course itu kan kita sudah rutin gitu ya, rutin banget gitu. Misalkan oke seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali gitu ya, jam sekian sampai jam sekian. Ya udah kayak gitu. Memang kuncinya adalah memaksa diri gitu ya. Itu untuk yang pertama untuk gap. Yang kedua adalah waktu. Kak Syamsuddin mampu meluangkan waktu dalam 1 pekan misalnya kapan aja, berapa jam gitu. Nah, itu nanti harus di apa namanya cross check juga dengan mungkin course ataupun mungkin jadwal belajarnya Kak Samsudin gitu. Tapi sekali lagi ya, ini adalah apa namanya yang pernah saya lakukan ya teman-teman. Bisa jadi ini bekerja untuk diri teman-teman, bisa jadi juga tidak gitu ya. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Jadi apa namanya, bahkan waktu itu ketika saya juga bekerja sebelum apa namanya juga sambil kerja ya ketika daftar LPDP juga itu apa namanya, saya juga bahkan sambil lembur di kantor, saya sambil dengerin apa itu namanya audio listening TOEFL ITP kayak gitu. Jadi sambil nyambi juga, padahal itu malam jam 9 jam 10 seperti itu. Jadi memang itu balik lagi gitu ya. Kalau misalkan memang apa namanya disesuaikan lah dengan bagaimana enaknya Kak Syamsuddin belajar seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri Kak Syamsuddin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yudo, Mas Yudo untuk jawabannya. Nah, memang untuk belajar bahasa ini kan prosesnya itu tidak bisa singkat ya. Tiba-tiba mau dapat skor 600 TOEFL gitu kan. Kalau nggak persiapan ya ya jangan harap gitu ya. Jadi kecuali emang udah memiliki skill yang bagus. Tapi kalau memang skill bahasa Inggrisnya masih biasa aja, wajib untuk drilling, berlatih dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan nih iklan sebentar Oh, teman-teman. kayaknya ini nih banget Oke, gitu. jadi Ini buat daging gitu teman-teman ya. yang bingung Ya, Laut apa terkait saja? dengan bahasa Inggris, kok tomat itu? jadi YEC ini memang fokus banget pada produk-produk bahasa Inggris ya teman-teman yang bingung mau belajar bahasa Inggris seperti apa. Kita ada kelas baik itu kelas privat, kelas video untuk belajar bahasa Inggris. Ini ada contohnya ada kelas video online TOEFL preparation. Jadi kalau kelas video otomatis teman-teman belajar sendiri, menonton pembahasan, kemudian mengerjakan latihan yang drilling soalnya itu ratusan bahkan ratusan soal ya. Ada difokuskan sendiri, ada untuk yang pre TOEFL untuk basic
grammarnya, kemudian ada listeningnya, ada structure, ada reading. Jadi udah sangat terstruktur dari awal sampai akhir. Kemudian kalau mau lebih interaktif, memaksa diri agar bisa membedah soal, bisa gabung kelas intensif TOEFL preparation dengan tutor yang tentu saja sudah sangat berpengalaman. Namun bagi teman-teman yang tidak ingin kelas gitu, bisa juga ini tidak ada di sini, di visualnya tidak ada, tapi bisa download Eureka App, Eureka Apps gitu ya. Di sana ada latihan TOEFL, ada latihan bahasa Inggris gitu. Jadi bisa di-download, kemudian berlatih drilling sebanyak mungkin soal yang di sana tidak akan ada habisnya gitu. Itu akan efektif untuk meningkatkan pemahaman bahasa Inggris teman-teman. Kalau mau tes TOEFL juga di YEC ada, di baik itu TOEFL Prediction ada, kemudian ITP online itu untuk beasiswa dalam negeri ya, untuk LPDP dalam negeri bisa dengan ITP ada, dan jadwalnya cukup banyak di bulan Januari ini. Bagi yang belum memiliki sertifikat bisa segera daftar. Kemudian bagi yang mau daftar untuk LPDP luar negeri bisa juga dengan TOEFL IBT. Kalau yang sekedar kepo dulu skor bahasa Inggrisnya TOEFL-nya berapa, bisa coba untuk yang TOEFL Prediction gitu. Dan khusus peserta dalam sesi webinar ini akan mendapatkan diskon khusus seperti itu ya. Asalkan sudah mengisi link presensinya nanti akan dapat diskon khusus. Oke, sekian ya teman-teman. Semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Maaf Kak, Oke, maaf, oke. Gimana Kak Samsudin? boleh? Iya Kak, saya mau bertanya lagi, boleh? Ya, Masih yang sama Kak, tentang belajar sih, belajar TOEFL ini. Jadi belajar TOEFL kan bukan sekedar eh, untuk persyaratan LPDP, tetapi juga bisa dipakai untuk seleksi kampus ya. Karena beda-beda persyaratan untuk skor. Jadi sambil sambil menyelam minum air sih. Eh, Kebetulan Kak saya jalur targeted PNS. Eh, mungkin mungkin orang tahu bahwa kalau di birokrasi itu ya waktunya kadang saya sudah rencanakan, tetapi pekerjaan tiba-tiba ada dan mendesak untuk dilakukan. Tadi Kak Yudo menyampaikan bahwa sangat tergantung dari kita. Mungkin ada pengalaman dari Kak Yudo atau pernah mendengar informasi dari teman-teman yang mungkin punya case yang sama dengan saya. Eh, Misal dalam satu satu hari itu sih, satu minggu kan 7-6 hari itu waktu waktu yang tepat untuk belajar itu seperti apa? Kalau tadi sih Kayu udah menyarankan untuk kursus, mungkin sekarang saya bertanya nih, karena kebetulan tempat saya tes kemarin di tempat ini sih di IEC, memang tahun 2023 skornya belum mencapai. Mungkin juga dari timnya dari EC mungkin bisa merekomendasikan untuk case seperti saya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mengalami itu baiknya mengambil, walaupun harus mengambil kursus itu baiknya yang mana sih supaya oke, bisa bisa kayak tadi dipercepat lagi sarannya Kak Kak. Yudo itu Mohon maaf. eh, iya Kak, mungkin seperti itu. Speknya seperti apa, waktunya kapan, dan kalau dari tim tim YC itu kursus yang mana sih? Ngambilnya yang mana? Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, siapa nih yang jawab Mas Yudo? Oke. Oke, mungkin nanti kalau yang terkait dengan apa namanya dari rekomendasi tim BC mungkin nanti dari Mas Rukin aja ya. Tapi kalau dari saya pribadi gitu ya, kenapa saya menyarankan course gitu ya? Karena dengan course itu sebenarnya adalah salah satu bentuk memaksa diri kita meluangkan waktu gitu ya, teman-teman. Jadi apa namanya kita sudah bayar untuk course tersebut, maka alangkah lebih baiknya gitu ya. Kalau kita tidak membantu apa tidak menyia-nyiakan uang yang sudah kita bayarkan begitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang dia tidak apa itu sangat susah gitu ya untuk memaksa diri sendiri. Waduh, saya udah capek banget, saya nggak bisa gitu ya. Nah, apa namanya, kalau dalam kasus saya gitu ya, kemarin gitu ya, ketika saya masih struggle dengan sertifikasi bahasa asing gitu, saya bahkan apa namanya sambil kerja gitu ya, mungkin karena saya memang tipikal orang yang bisa multitasking gitu ya teman-teman ya.
Jadi saya bisa gitu ya, apa namanya sambil memantau apa namanya pekerjaan saya gitu ya, saya sambil dengerin audio listening gitu ya. Eh, Seperti itu tuh bisa gitu ya, karena memang saya paling parah itu di listening pada waktu itu gitu. Jadi makanya saya apa namanya drilling banget itu di listening begitu. Nah, untuk apa namanya untuk waktu gitu ya, untuk waktu memang tidak bisa konsisten ya gitu dalam artian bahwasannya oke karena saya pekerjaannya itu juga jamnya tidak pasti sehingga saya harus apa bisa apa namanya bisa fleksibel juga gitu ketika belajar. Nah, itu juga akan sangat sulit karena itu ada beberapa hal yang makanya apa ya akhirnya tuh kita bisa apa ya bisa push our limit gitu ya sampai benar-benar apa namanya aduh udah capek banget nih tapi masih harus belajar kayak gitu. Nah, saran dari saya untuk Kak Syamsuddin gitu ya. Kan tidak mungkin dalam 1 bulan itu benar-benar padat sekali gitu ya. Mungkin dari Kak Syamsuddin gitu ya bisa apa ya meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan, di sela-sela Kak Syamsuddin ini berkegiatan lainnya untuk sekedar ya apa namanya apa ya melihat soal-soal TOEFL-nya terus mengerjakan 3 soal 4 soal gitu ya karena sedikit-sedikit itu ternyata cukup bekerja ya kalau di pengalaman saya itu dan teman-teman saya pun juga ketika mereka ngejar IELTS mereka ngejar apa namanya TOEFL gitu ya itu mereka juga benar-benar meluangkan waktunya gitu ya mereka benar-benar bahkan ada yang sampai rela tidur hanya sejam 2 jam gitu ya karena mereka sedang It's okay, mode Yudi. apa sedang dalam mode mengejar ya IELTS 7, TOEFL 550 dan sebagainya gitu ya. Mungkin nanti kalau jawaban tambahnya silakan dari Mas Ruhin terkait dengan rekomendasi dari YEC nih. Oke, thank you Mas Yudo untuk jawabannya gitu ya Kak Samsudin untuk jawaban dari Mas Yudo. Kita beralih kembali nih seputar LPDP. Ini tadi ada pertanyaan yang sebenarnya masih cukup awal nih. Izin bertanya terkait teknis akun LPDP. Tadi saya coba cek salah satu pertanyaannya ada tentang rencana perkuliahan tahun dan bulannya. Untuk mengisi itu kita berpatokan pada timeline LPDP Juli atau mengikuti jadwal kampus, Kak. Saya belum punya LOE, jadi bingung menentukannya. Dan ada juga yang mengalami hal yang sama. Jadi bagaimana nih untuk penentuan timelinenya, Mas Yudo? Oke, saya sambil baca sih. Tapi kok lost Oke. ya bisa diulangi, tolong Mas Ruhin. Dari pertanyaan dari Kak Febriani Putri, izin bertanya terkait teknis akun LPDP. Tadi saya coba cek, salah satu pertanyaannya ada tentang rencana perkuliahan tahun dan bulannya. Untuk mengisi itu, kita berpatokan pada timeline LPDP Juli, ini berarti gelombang 2 ya, atau mengikuti jadwal kampus, Kak. Saya belum punya LOE, jadi bingung menentukannya. Oke, jadi teman-teman ya untuk yang daftar pada gelombang 1 2024, kalau tidak salah sudah diberikan timeline ya oleh LPDB bahwa perkuliahan tercepat maksimal Agustus ya kalau tidak salah ya. Iya, Juli iya. atau Agustus. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah timeline tercepat untuk memulai kuliah bagi yang mendaftar gelombang 1 dan lolos, dinyatakan lolos. Jadi untuk tanggal tercepatnya ya diisi atau apa bulan itu aja Agustus 2024. Kalau yang eh, gelombang 2 saya kurang apa ya saya kurang tahu gitu ya untuk periode perkuliahan tercepatnya kapan kalau tidak salah Januari 2025 ya. Kalau tidak salah biasanya begitu. Begitu. Jadi itu yang apa namanya yang harus diisikan ya teman-teman ke akun LPDP. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sesuai dengan timeline yang ada, kemudian sebenarnya pertanyaan dari teman-teman ini banyak banget nih, tapi masih general. Kita nanti ambil aja pertanyaan-pertanyaan umum ya. Salah satunya terkait dengan administrasi tadi udah dijelaskan di awal ya oleh Mas Yudo teman-teman. Jadi nanti pastikan teman-teman sudah mengisi link presensinya sehingga akan diberikan recordingnya. Bagi yang datangnya telat, gabungnya telat, bisa dicek kembali untuk apa saja terkait do and don'ts-nya ketika menyiapkan berkas, kemudian
pengunggahannya. Selanjutnya kita fokus ke hal yang cukup banyak ditanyakan nih seputar esai. Tadi ada yang bertanya sebentar, saya cari terlebih dahulu Kak Yudo. Eh, apakah menulis esai kontribusi LPDP bisa ditulis? Oh bukan ini. Oke, cukup banyak pertanyaan loh teman-teman. Jadi memang harus dicek satu persatu. Oke, secara general dulu deh Mas Yudo. Dalam sebuah esai itu apa saja yang harus ditulis? Oke, sesuai tema ya teman-teman. Ketika menulis esai berarti temanya kan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan kontribusi untuk Indonesia, gitu ya. Berarti setidaknya tiga hal ini gitu ya harus dimasukkan gitu ya dalam apa namanya esai LPDP. Tapi secara apa ya lebih lengkap sebenarnya gimana? Nah ini mungkin teman-teman bisa sembari mencatat ya. Ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Jadi yang pertama biasanya saya akan melakukan sedikit perkenalan singkat tentang diri saya dan background saya gitu ya. Jadi misalkan saya dulu backgroundnya S1 seperti ini, saya pernah ngapain aja, misalkan saya pernah bekerja, saya pernah apa namanya ikut organisasi ini gitu ya. Yang kemudian saya tarik garis atau benang merahnya adalah di sini dari pengalaman saya, dari latar belakang saya menemukan masalah gitu ya. Masalah apa? Oh, masalah A, B, C, D, E. Dan ini relate gitu ya dengan permasalahan yang ada atau mungkin yang ingin diselesaikan oleh pemerintah gitu. Karena pada waktu itu saya rencana kontribusinya adalah di bidang pendidikan gitu ya. Dan jadi dari sejak awal perkenalan saya sudah highlight bahwasanya saya adalah seorang education enthusiast gitu ya. Saya seorang yang apa namanya suka berkecimpung di dunia penelitian pengembangan pendidikan dan lain sebagainya begitu. Nah dari sini akhirnya dapat benang merahnya education itu gitu ya. Nah dari education ini ternyata match gitu ya dengan apa permasalahan yang dimiliki pemerintah dan pemerintah itu pengen menyelesaikan hal ini yaitu apa pengembangan atau perbaikan atau usaha untuk memajukan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu. Nah, akhirnya itu meluncur. Nah, dari sinilah saya punya rencana kontribusi. Rencana kontribusi saya apa? Gitu ya. Rencana kontribusi saya jabarkan A, B, C, D, E. Nah, dari rencana kontribusi tersebut, akhirnya saya kaitkan. Nah, apa namanya rencana kontribusi ini memerlukan apa namanya upgrade diri, upgrade skill saya. Salah satunya adalah pada sisi pendidikan gitu ya, di mana saya harus mengejar S2 nih. Karena kalau misalkan saya nggak mengejar S2, rencana kontribusi ini, rencana atau solusi saya ini atas permasalahan tersebut itu bisa jadi mungkin berjalannya tidak bisa maksimal ataupun mungkin apa tidak bisa berjalan sama sekali. Begitu. Jadi disinilah poin penting adalah statement bahwasanya saya harus mengejar pendidikan S2 atau saya harus mengejar pendidikan S3 gitu. Nah, kemudian baru teman-teman ini kaitkan dengan apa namanya kurikulum, apa namanya mata kuliah yang nanti akan teman-teman ambil ketika S2 maupun S3 yang relate dan bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang teman-teman angkat dan juga kontribusi atau rencana kontribusi yang ingin teman-teman lakukan nantinya begitu. Jadi ini semuanya kaitannya ada benang merah semuanya gitu ya. Nah, baru setelah itu nanti teman-teman di akhir essay teman-teman bisa bilang gitu ya bahwasanya bisa melakukan statement bahwasanya jika memang saya apa namanya berdasarkan pemaparan di atas gitu ya saya merupakan kandidat yang cukup oke dan cukup layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP misalkan ya karena saya orang yang seperti ini dan pastikan itu adalah sesuai dengan visi misi LPDP profil awardee yang dicari LPDP yaitu apa namanya orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan orang-orang yang punya eh, pengen punya kontribusi untuk memajukan Indonesia gitu ya. Habis itu ditutup dengan komitmen bahwasanya jika memang mendapatkan, diberi kesempatan untuk mendapatkan, maka saya akan berkomitmen kembali ke Indonesia, menetap di Indonesia, mengabdi di Indonesia sesuai dengan ketentuan dari LPDP.
Seperti itu ya, kurang lebih yang ada di essay itu yang saya tulis 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman terkait dengan esai. Semoga bisa membantu menjawab keresahan dan kebingungan teman-teman nih, kegalauan mengenai esai. Banyak banget soalnya yang menanyakan seputar esai, baik itu kemarin saat di Google Form pendaftarannya maupun dalam di room chat ini ya. Silakan kalau ada yang mau masih bingung bisa ditanyakan terkait esai ya sekarang, biar fokus gitu, tidak kemana-mana. Eh, Apakah EC bisa di-share, Kak? Bisa tidak ya? Kita tanya ke Mas Yudo. Oke, sayang sekali ya teman-teman kalau essay saya tidak bisa share gitu ya karena essay-nya itu apa namanya, kalau teman-teman udah punya akun LPDP pasti teman-teman paham ketika download essay itu lagi itu tuh akan ada apa namanya identitas-identitas diri kita ya. Jadi tidak mungkin saya share gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen apa namanya pengen konsultasi essay boleh banget gitu. Gitu sih. Oke, tadi ada pertanyaan juga. Jika mengambil beda jurusan gitu dari S1, apakah itu dituangkan juga dalam EC-nya, Mas Yudo? Ya, tentu saja ya teman-teman di esai itu kan esai itu sebenarnya adalah apa ya semacam gambaran atau rencana hidup kita ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi semua alasan kenapa sampai kita harus ngambil S2 yang lintas jurusan itu juga harus dimuat dalam esai gitu. Alasan-alasannya apa saja semuanya juga harus dimuat dalam esai gitu. Oke, itu sudah terjawab ya, Kak Wahyu Wulandari terkait pertanyaannya terkait dengan perbedaan jurusan. Oke, ini langsung muncul banyak pertanyaan seputar EC nih, Mas Yudo. Oke, ada yang menanyakan di mana saya bisa konsultasi EC, Kak. Wah, Mas Yudo sepertinya menerima nih. Oke, ini dari Kak Samsudin Nur lagi nih bertanya. Oh, tadi ada pertanyaan EC-nya berapa halaman, tapi sudah terjawab ya oleh ada yang membantu menjawab. Dari Kak Samsudin, perbedaan rencana kontribusi dan pasca studi itu seperti apa, Kak? Dan apakah Kak Yudo menerima review EC? Wah, nanyain menerima review EC juga nih ternyata. Gimana Mas Yudo nih, open jasa review EC nggak nih? Oke, mungkin nanti bisa ke Instagram saya aja ya untuk kontak nanti apa namanya bisa saya bantu teman-teman gitu ya. Tapi tentu saja nanti saya pilih karena nggak mungkin sebanyak ini ya. Tapi kita lihat aja gitu ya nanti teman-teman eh, bisa nanti silakan untuk kontak saya atau DM saya gitu ya. Terus kemudian untuk pertanyaan terkait dengan apa namanya perbedaan rencana ya kontribusi dan pasca studi gitu ya. Oke, jadi sebenarnya secara umum ya itu hampir mirip gitu ya. Karena memang apa namanya kalau misalkan apalagi ya kalau Kak Syamsuddin ini kan PNS ya pasti kan rencana pasca studinya itu adalah kembali ke instansi ya kan. Rata-rata PNS pasti gitu karena mereka dapat tugas belajar ya kan. Nah, apa namanya rencana pasca studi itu kalau secara khusus ya, kalau misalkan statusnya PNS berarti ya kembali ke instansi ya, kembali bekerja sebagai apa gitu ya misalkan seperti itu. Nah, rencana kontribusinya adalah program atau hal-hal yang Kak Syamsuddin atau teman-teman lain bawakan untuk direalisasikan. Sebagai contoh, misalkan saya adalah apa namanya seorang education enthusiast. Ketika setelah lulus studi, saya memiliki rencana pasca studi yaitu saya ingin untuk apa namanya kembali apa itu di Indonesia, menetap di Indonesia dan menjadi seorang tenaga pendidik di perguruan tinggi. Ya, itu adalah rencana pasca studi saya. Nah, rencana kontribusi saya adalah saya ingin memperbaiki kurikulum perguruan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Nah, itu rencana kontribusinya. Jadi, rencana pasca studi itu sebenarnya lebih banyak berfokus kepada diri teman-teman masing-masing ya. Kalian setelah studi itu mau ngapain? Apakah kalian mau bekerja
di sektor privat atau sektor publik, maksudnya di mungkin PNS atau pegawai swasta. Terus kemudian mungkin kalian bekerja di bidang apa misalkan. Nah, itu adalah rencana pasca studi kalian, teman-teman. Nah, kalau rencana kontribusinya adalah secara spesifik turunan dari rencana pasca studi tersebut. Kalau teman-teman misalkan, oke, saya pengennya itu kerja di BUMN, mengurusi masalah manajemen konservasi sumber daya karena saya S2-nya itu tentang manajemen konservasi sumber daya misalkan. Ya sudah, saya pengen kerja di BUMN itu sebagai ahli atau engineer di bidang manajemen sumber daya. Terus kemudian saya pengen ada program ini. Nah, programnya itu adalah rencana kontribusinya, teman-teman. Oke, itu ya. Jadi semoga membantu nih menjawab keresahan teman-teman nih. Oke, itu ya teman-teman jawaban dari Mas Yudo. Ini ada satu pertanyaan lagi seputar EC, kemudian nanti ada satu pertanyaan lagi biar nyambung nih. Yang pertama dari Kak Dr. Muhammad Aditya nih bertanya, untuk EC apakah ada hal-hal yang harus dihindari? Untuk yang rencana studi di Indonesia, bagaimana dengan kontribusi kembali ke Indonesia itu diisi atau tidak nih? Kalaupun diisi, isiannya seperti apa nih, Mas Yudo? Karena Mas Yudo sendiri kan ambil di dalam negeri, kemudian kontribusinya seperti apa gitu. Oke, untuk hal-hal yang harus dihindari gitu ya. Sebenarnya adalah hal-hal yang dihindari ini adalah hal-hal yang melemahkan gitu ya, melemahkan apa namanya rencana teman-teman gitu ya. Biasanya kalau saya kan rencana kontribusi itu ketika saya kemarin nulis itu adalah rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang gitu ya. Nah, ketika jangka pendek, menengah, panjang ini kemudian teman-teman, oh kayaknya ini ada kurang ini deh, saya masukin di. Nah, ternyata statement yang teman-teman masukkan itu justru apa namanya melemahkan rencana-rencana teman-teman yang lain. Nah, ini harus dihindari, gitu ya. Jadi misalkan contoh rencana jangka pendeknya adalah saya itu pengen kerja di BUMN. Misalkan saya pengen kerja di BUMN, saya pengennya itu apa itu namanya membuat suatu alat yang ramah lingkungan. Misalkan ya, ini misalkan aja ya teman-teman. Suatu alat atau energi yang ramah lingkungan misalkan. Nah, tapi di rencana jangka panjangnya ternyata teman-teman ini malah pengennya hal lain lagi gitu kan. Nah, ini kan melemahkan justru karena lah rencana jangka pendek sama menengahnya pengen bikin ini kok rencana jangka panjangnya jauh banget gitu ya. Malah melemahkan seperti itu. Terus kemudian jangan sampai apa namanya lupa untuk menghindari eh, kesalahan-kesalahan terkait mungkin tipe, terus kesalahan istilah, tidak rapi, pengulangan-pengulangan yang tidak diperlukan gitu ya. Karena itu semuanya dilihat gitu ya. Saya jujur dulu mengakui ketika ketika tahun 2022 itu essay saya cukup jelek gitu ya teman-teman ya. Karena apa namanya ketika interview ya, mungkin ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan lain juga ya terkait dengan essay itu apakah dipertanggungjawabkan di interview? Jawabannya iya gitu ya. Apa itu namanya interviewer itu akan mengulik habis-habisan CV kalian, apa biodata kalian, mengulik background kalian dan bahkan mengulik essay kalian sampai tuntas gitu ya. Karena interviewnya ada tiga, ada orang psikolog, ada akademisi juga. Jadi mereka pasti sudah paham dengan essay kalian, apalagi rencana penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya pastikan bahwasanya teman-teman ini tidak state sesuatu hal yang melemahkan hal yang telah teman-teman tulis sebelumnya seperti itu. Itu aja sih sama itu tadi ya dari segi kepenulisan tipe-tipe, pengulangan dan lain sebagainya. Oke, berarti jawaban Mas Yudo tadi sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Wahid nih terkait dengan apakah essay itu diuji juga dengan dipertanggungjawabkan saat interview gitu ya. Tadi udah terjawab sekalian ya Kak Wahid ya, sudah dijawab oleh Mas Yudo bahwa memang akan dikulik habis-habisan tuh essay-nya. Nah, untuk interviewnya sendiri Mas Yudo, apakah eh, karena kan ada yang bilang pakai bahasa Inggris, ada yang bilang ternyata pakai bahasa Indonesia kok. Itu yang benar bagaimana sih sebenarnya? Ya, ini kalau dari pengalaman saya 2022
Terus menti-menti saya 2023. Ya, jawabannya adalah bergantung dari mood interviewer ya, teman-teman. Jadi tidak ada apa namanya, oke saya melamar dalam negeri nih, pasti berarti semuanya full dalam bahasa Indonesia gitu. Oh, tidak pasti ya, tidak belum tentu gitu ya. Karena bisa jadi interviewernya itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Karena ada beberapa kasus di mana teman-teman menti saya gitu ya, menti-menti saya itu mereka ngelamar dalam negeri tapi ternyata ditanya pakai bahasa Inggris. Ada juga yang melamar di luar negeri tapi ternyata ditanya dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang dicampur. Interviewer satu pakai bahasa Indonesia, interviewer dua pakai bahasa Inggris, full lagi. Gitu. Nah, jadi nggak pasti, bergantung mood interviewer aja gitu. Oh iya, sama tadi satu hal saya kelupaan terkait dengan kalau misalkan dalam negeri terus rencana komitmen kembali ke Indonesianya gimana, ya tetap ditulis tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya teman-teman, bahwasanya saya tetap tulis di esai saya bahwasanya saya berkomitmen setelah lulus dari apa namanya, setelah lulus pendidikan, setelah lulus saya akan menetap di Indonesia. Mungkin kalau dari yang luar negeri akan kembali dan menetap di Indonesia, kalau saya sebagai WOD di dalam negeri, maka saya akan menetap di Indonesia. Gitu ya, sesuai dengan kurun waktu yang sudah ditentukan oleh LPDP. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Wah, sudah sangat jelas nih. Tapi pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar essay, seputar interview gitu yang mungkin tidak akan semuanya terjawab di malam yang hari ini. Tapi ini ada pertanyaan menarik nih dari Kak Dr. Muhammad Aditya lagi nih. Izin bertanya mengenai CV. CV ya, saya kebetulan merupakan kutu loncat. Apa tuh kutu loncat? Dalam hal pekerjaan sempat dipertanyakan saat tes interview LPDP pertama dan saya merasa jawaban saya kurang tepat. Mohon izin untuk tips jawaban untuk karakteristik kutu loncat yang CV banyak tetapi jangka waktunya singkat. Ini terkait dengan interview berarti ya Mas Yudo ya. Bagaimana tuh yang bagi para kutu loncat ini nih yang bekerjanya pindah-pindah gitu. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan di interview? Oke, sebenarnya kutu loncat itu apa namanya, tidak masalah. Satu hal dulu ya yang harus teman-teman apa namanya, harus teman-teman notes gitu. Kutu loncat tidak masalah asal ya satu alasannya jelas gitu. Yang kedua, teman-teman tahu alasan apa namanya, teman-teman tahu kenapa sih kok saya harus kutu loncat gitu. Nah, itu dua hal dulu ya. Nah, kalau terkait dengan interview LPDP dan ternyata ditanya kenapa kok kutu loncat gitu ya. Yang pertama, teman-teman sebelum interview cari tahu dulu ya, apa namanya, masih ada benang merah nggak sih antara pekerjaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Ya, sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau bedah, bahkan event yang berbeda bidang pun pekerjaannya, itu pasti akan ada benang merahnya, teman-teman. Ya, tugas teman-teman adalah cari benang merah tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman sudah dapatkan benang merahnya, maka teman-teman sampaikan gitu ya, bahwasannya ada beberapa hal yang secara positif tidak teman-teman dapatkan, misalkan dari pekerjaan yang pertama sehingga teman-teman lanjut yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Misalkan contoh, pekerjaan pertama itu bidangnya digital marketing, teman-teman. Kemudian yang kedua ternyata apa, copywriter. Sebenarnya digital marketing sama copywriter itu kan masih satu satu scope ya, karena sama-sama bidang digital marketing ya, kayak gitu. Masih ada benang merahnya gitu. Tapi digital marketing cuma 3 bulan, di copywriter cuma 6 bulan, udah lanjut lagi gitu ya. Nah, sampaikan gitu ya bahwasanya teman-teman ini ternyata kenapa saya cuma 3 bulan berada di tempat pertama, karena saya apa itu menemukan gitu ya, misalkan ternyata passion saya gitu ya, setelah menjalani digital marketing itu passion saya lebih banyak ke arah tulisan. Berarti saya ingin apa namanya, berkontribusi lebih, saya ingin apa namanya, mungkin mengembangkan diri lebih itu di bidang tulisan, dan sebenarnya akhirnya saya pindah ke copywriter karena kebetulan waktu itu juga ada apa tawaran terkait dengan copywriter itu. Terus kemudian selanjutnya misalkan dari copywriter
apa namanya lanjut lagi kemana gitu, misalkan ke bidang B gitu ya. Sampaikan juga gitu, ternyata setelah menjalani ini ada beberapa hal yang saya masih belum dapatkan nih di pekerjaan ini gitu ya. Saya pengen apa namanya, saya pengen kontribusinya itu sampai ke tahap ini atau ke taraf ini gitu. Dan itu tidak saya dapatkan. Nah, kebetulan saya dapat tawaran lagi dan seterusnya. Itu bisa banget teman-teman untuk dijawab seperti itu gitu ya. Jadi nanti pastikan bahwasanya satu ada benang merah dari masing-masing pekerjaan tersebut yang bisa teman-teman sampaikan, dan yang kedua baru alasan secara spesifik gitu ya. Kenapa teman-teman finally memutuskan untuk yaudah di sini 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan atau 1 tahun doang, terus pindah lagi seperti itu. Dan pastikan semua itu adalah dalam citra yang positif ya teman-teman. Meskipun mungkin sebenarnya ya saya butuh loncat tuh sebenarnya karena apa namanya, karena saya nggak cocok aja gitu sama perusahaannya gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Pasti ada hal positif yang sebenarnya kaitannya adalah oke, saya itu bisa mengembangkan diri dengan lebih baik karena ada hal-hal seperti ini. Seperti itu ya mungkin untuk eh, tips kutu loncat. Oke, gitu ya Kak Dokter Aditya terkait jawabannya dengan CV yang kutu loncat gitu ya. Oke, tidak terasa sudah pukul 20.27 nih. 90 menit udah ya kita bersama di sini ternyata. Oke, namun saya ingatkan ya buat teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan agar mengisi presensi dan jangan buru-buru meninggalkan sesi Zoom-nya. Nanti kita foto bersama dulu ya biar punya kenangan gitu, pernah foto bareng gitu. Sebelum itu saya ingin minta closing statement dari Mas Yudo deh. Apa motivasi kayak atau apa kayak gitu biar teman-teman itu yang masih berjuang mencoba dan terus mencoba bagi yang one shot masih percobaan pertama semoga juga one shot gimana closing statementnya dari Mas Yudo. Silakan Mas Yudo. Oke, teman-teman, yang pertama semangat ya untuk bagi yang mendaftar LPDP pada tahun ini, semoga berhasil semuanya. Ada beberapa hal yang ini apa namanya secara umum ya, saya ingatkan juga ke menti-menti saya juga gitu ya. Bahwasanya yang pertama, teman-teman silakan pada seleksi administratif pastikan semuanya sesuai dengan apa yang ada di pedoman pendaftaran LPDP. Kalau misalkan TOEFL ITP yang diminta ya ITP. Kalau misalkan IELTS yang diminta ya IELTS. Kalau misalkan format suratnya seperti ini ya seperti ini. Kalau misalkan yang diminta adalah dokumen asli ya berarti dokumen asli gitu ya. Silakan untuk dipatuhi semuanya di seleksi administratif. Kemudian yang kedua bagi yang daftarnya jalur non LOE berarti kalian akan menghadapi tes bakat skolastik. Saran dari saya adalah belajar tes potensi akademik sejak sekarang gitu ya. Silakan teman-teman bisa beli buku-buku TPA Oto Bappenas, kemudian buku-buku tes potensi akademik lainnya gitu ya. Silakan untuk dibeli, dipelajari karena tes bakat skolastik ini mempunyai passing grade ya, sesuai yang sudah disampaikan oleh LPDP. Jadi setiap jenis beasiswa LPDP itu ada passing grade-nya untuk tes bakat skolastiknya. Jadi jangan sampai di sini teman-teman gagal. Untuk targeted kalau tidak salah ada di berapa? 175 atau 200 ya kalau tidak salah. Nanti ya. Nah, itu berarti teman-teman harus mencapai itu semua gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan 1 sampai 2 bulan belajar itu tuh sudah cukup banget karena dari pengalaman saya pribadi saya belajar cuma 1,5 bulan tapi skornya sudah lumayan baik gitu ya. Jadi apa namanya, kalau teman-teman mau, teman-teman pasti bisa. Terus kemudian yang ketiga untuk seleksi interview, teman-teman tes substansi, silakan mulai dari sekarang cari award di LPDP yang teman-teman tahu. Silakan mock up interview sama mereka sebanyak mungkin, mungkin sampai apa bosen sampai muntah-muntah gitu ya. Nggak apa-apa. Apa itu namanya, semua kerja keras itu pasti nantinya akan terbayar gitu. Dan jika memang rezeki teman-teman belum di LPDP pada tahun ini, maka silakan untuk dipersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk gelombang-gelombang LPDP selanjutnya. Karena ya ada teman saya di PK 205 waktu itu ya di LPDP
dia baru diterima LPDP itu setelah 10 kali mencoba ya. Jadi kalau teman-teman baru 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal gitu ya terus menyerah, wah kayaknya itu adalah suatu apa ya, suatu mental yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang awardee LPDP. Jadi pastikan teman-teman sudah mewakili dan sudah menjiwai nih gitu ya sebagai awardee LPDP meskipun teman-teman memang secara hitam di atas putih belum dinyatakan lolos LPDP gitu ya. Oke, sekian dari saya untuk malam ini Mas Rufin. Oke, terima kasih banyak untuk closing statement dan semua pengetahuan dan pengalaman yang sudah dibagikan. Ilmu-ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya yang sedang bersiap-siap untuk berperang agar lolos menjadi awardee LPDP gitu ya. Tadi tips dari Mas Yudo yang jelas ikuti semua ketentuan yang ada di LPDP. Jangan coba-coba untuk misalnya sebagai contoh untuk surat rekomendasi udah disiapin template ternyata kita mencoba nyeleneh bikin sendiri. Wah, biar lebih bagus tak bikin sendiri kayak biar lebih niat. Nggak boleh ya. Justru harus tetap mengikuti semua ketentuan yang ada. Kemudian terkait dengan tes bakat skolastik, tes substansi, silakan untuk rajin-rajin berlatih dari sekarang coba kontak-kontak wardi-wardi LPDP dan banyak berlatih gitu ya, mock up interview dan sebagainya tentunya agar lebih mempermudah ketika nanti teman-teman lolos sampai tahapan interview tentu akan lebih siap lagi. Oke, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa pastikan sudah mengisi link presensi agar nanti bisa dibagikan untuk file recordingnya. Dan seperti yang di awal sudah saya sampaikan, bagi yang aktif akan mendapatkan hadiah menarik nanti akan dihubungi. Dan jangan lupa juga silakan setelah ini kita akan ada sesi foto atau teman-teman bisa mengambil foto juga untuk dipublish ya di Instagram Story gitu. Dan jangan lupa untuk tag Instagram @yec.co.id. Nanti yang story-nya menarik juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari yec.co.id. Jangan lupakan juga bahwa YEC menyediakan beragam layanan bahasa Inggris mulai dari aplikasi, kursus bahasa Inggris hingga tes TOEFL ya, baik yang prediction, ITP maupun IBT yang bisa dijadikan solusi teman-teman dalam lolos LPDP. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau begitu sudah di penghujung acara, silakan teman-teman agar on cam kita foto terlebih dahulu ya, biar ada kenangannya bersama gitu. Silakan agar semuanya on cam terlebih dahulu. Bisa dijadikan nanti bahan story juga ya teman-teman. Dibuat secara menarik biar nanti berkesempatan dapat hadiah. Siapa tahu hadiahnya bisa tes TOEFL ITP gratis gitu kan. Wah, modal buat lolos LPDP itu. Oke, silakan on cam terlebih dahulu. Bagi yang belum bisa segera menyusul. Dalam hitungan ketiga akan diambil fotonya nih. Ada 3 kali foto nih ya teman-teman. Berasa lagi kelas prakerja ini. Oke, dalam hitungan ketiga akan diambil foto yang pertama. Silakan menghadap ke kamera semuanya. 1, 2, dan 3. Oke, yang kedua. Wah, tidak pada on cam nih. Nggak apa-apa deh diambil aja. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Yudo untuk ilmunya yang luar biasa, mencerahkan banget teman-teman di sini sehingga semoga bermanfaat bagi Mas Yudo sendiri menjadi amal jariah untuk kedepannya dan lancar, sehat selalu, sukses selalu untuk pendidikannya saat ini di Universitas Indonesia dan juga karirnya semakin cemerlang. Buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendaftar LPDP baik itu percobaan pertama ataupun percobaan kesekian, semoga segera lolos ya dan jangan pernah pantang menyerah karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Jadi kalau sudah berusaha keras pasti akan ada hasil yang manis di akhir. Oke, kalau begitu saya undur diri. Mohon maaf jika selama memandu acara ini banyak kesalahan baik itu dalam tutur kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa untuk follow Instagram yec.co.id dan pastikan untuk gabung di seri-seri berikutnya karena YC Talk ini akan ada banyak serinya dan setiap minggu pasti ada. Jadi pastikan sudah follow dan jangan lupa ketinggalan infonya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Yudo dan semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye and see you when I see you. Thank you, Kak.